Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 12 dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini ya, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah berhasil memurnikan ramuan ke-6 Pyusedanya. Ramuan ini sekarang terlihat sempurna. Dan sekarang Xiaoyan pun bersiap untuk melakukan penerobosan ke level Daosen atau Fighting God. Terima kasih telah membantuku, ucap dari Xiaoyan kepada Zie. Mendengar itu, Zie pun lalu tersenyum. Oh ya, yang mulia Xiaofeng, yakinlah aku akan mengorbankan hidupku sendiri demi melindungimu, ucap dari Jenderal Hansan. Kami berdua tidak akan pernah meninggalkan tempat ini sebelum kamu berhasil melakukan penerobosan. Jadi jangan sampai mengecewakan kami ya, ucap dari Zie sambil tersenyum kepada Xiaofeng. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Ketika Xiaoyan melambaikan tangannya, lebih dari 100 Lotus Flame muncul di depannya dan melayang di atas kolam air. Kemudian Lotus Flame ini diserap oleh Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun merasa sumber gas keabadiannya pun sangat besar di tubuhnya. Singkat cerita, selama ini Xiaoyan telah menyerap semua Lotus Flame. Baiyan bisa sepenuhnya terbentuk oleh ini. Dan setelah tercapai, menara Jinsen Suling pun bisa sepenuhnya berevolusi ke tingkat batas akhir. Hingga saat ini, jumlah bintang di tubuh Xiaoyan telah meningkat menjadi 300. Tetapi pertumbuhan ini masih belum berakhir. Dan ketika Jenderal Hansen dan juga Zie melihat ke arah kolam air, tampak ada selusin putaran matahari yang secara langsung membutakan mata mereka berdua. Dan setelah pulih, mereka tidak lagi berani melihatnya. Ini cahaya yang sangat menyilaukan. Teknik rahasia apa yang digunakan Xiaofeng itu, ucap dari Zie. Ini bukanlah teknik rahasia. Ini seperti semacam kelompok energi yang kuat. Latar belakang Tuan Xiaofeng benar-benar tidak terduga, jawab dari Hansen. Oh ya, aku sedikit penasaran. Apa yang Jenderal Hansen alami ketika menerobos ke level Fighting God? Tanya dari Zie. Waktu itu aku masih berada di dunia bawah dan beberapa ingatan di pikiranku sepertinya juga telah menghilang sedikit, ucap dari Jenderal Hansen. Dan mungkinkah apa yang dialami semua orang akan berbeda ketika mereka melakukan penerobosan ke level Fighting God? Tanya dari Hansen kepada Zie. Mendengar itu, Zie lalu menjawab, tunggu dulu, pada waktu itu aku bertarung hebat dengan 180 orang. Aku tidak takut sama sekali waktu itu. Aku bergerak masuk dan keluar dengan sangat mudah. Lalu ya, aku juga sedikit kehilangan informasi di pikiranku ini, ucap dari Zie lagi. Sebenarnya itu dilebih-lebihkan. Hansen sendiri telah mendengar kalimat ini juga mengangkat alisnya dan menatap ke arah Zie. Dia mengerti bahwa Zie sebenarnya sedikit berbohong. Lalu bagaimana kelanjutan dari 180 pria besar itu? Tanya dari Hansen. Tentu saja aku membunuh mereka semua, jawab Zie sambil menepuk dadanya dengan sangat bangga. Sekarang jumlah bintang yang terkandung di tubuh Xiaoyan sudah mencapai 1000. Hah? Sudah 1000? Kemudian ada kabut yang melayang di samping bintang-bintang dan menunjukkan warna samar. Kemudian segera berubah menjadi warna kekuningan. Tunggu dulu, tingkat kuning, ucap dari Xiaoyan. Warna kuning adalah tingkatan King High, tingkat terendah. Meskipun begitu, ini adalah jalan yang sangat aman untuk menerobos ke level Daosen atau Fighting God. Ketika Xiaoyan berjuang untuk menerobos ke level Fighting God, Zhongbo juga berkeliaran di aliansi dewa untuk mencari bala bantuan. Dan pada saat ini, Zhongbo telah tiba di Pavilion ke-8. Zhongbo, kenapa kamu ada di sini? Tanya dari Tuan Xiuzu. Tuan Xiuzu, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Bisakah kita berbicara berdua? Tanya dari Zhongbo. Bisa, tetapi tidak sekarang, jawab dari Kyuzu.
Tuan Kyuzu, penguasa Papiliun ke-9, harus pergi menjalankan tugas dan semua musuh sedang mengincarnya. Kita harus membantunya, ucap dari Zhongbo. Masalah itu, aku mungkin tidak bisa membantunya, jawab dari Kyuzu. Hei, ini adalah misi kita, ucap dari Zhongbo. Misi kita? Maaf, aku tidak akan melakukannya, ucap dari Kyuzu. Mendengar itu, Zhongbo pun lalu melangkah mundur dan langsung berbalik dan tidak lagi berbicara omong kosong dengannya. Situasi kita telah berubah dan kita semua memang berada di dunia yang kacau ini. Kita tidak harus ikut serta dalam kekacauan di dunia yang kacau ini. Kamu dan aku hanyalah bidak catur saja. Bidak yang terlantar yang tidak bisa mengubah permainan catur itu, ucap dari Kyuzu. Tidak. Yang kamu lakukan hanyalah merendahkan dirimu sendiri. Bidak mati atau hidup adalah keputusanmu sendiri. Dan kamu pasti bisa memperbaikinya jika kamu salah langkah, ucap dari Zhongbo. Zhongbo pun lalu segera pergi dari sana. Namun di dalam perjalanan, Zhongbo secara tidak sengaja bertemu dengan Bailing. Aku tidak menyangka kita bisa bertemu di sini, ucap dari Bailing saat melihat Zhongbo. Ya, aku sedang menganggur saja, jadi aku berjalan-jalan. Oh ya, yang mulia Bailing, apakah benar bahwa pemilik Papiliun Qianbo adalah orang kepercayaanmu? Tanya dari Zhongbo. Oh, apakah dia bertingkah sembarangan kepadamu? Dia hanyalah orang yang aku manfaatkan saja. Jalur bisnisku di Papiliun ke-9 adalah dia. Apakah ada masalah mengenai dia? Tanya dari Bailing. Sementara keduanya sedang berkomunikasi sambil berjalan, mereka akhirnya sudah memasuki Papiliun ke-9 kembali. Oh ya, ngomong-ngomong, bagaimana situasi Xiaofeng sekarang? Tanya dari Bailing. Masalah itu bagaimana kalau kita berbicara di tempat yang sedikit private aja, ucap dari Zhongbo. Mendengar itu, Bailing pun lalu mengangguk. Setelah itu, mereka pun segera pergi menuju kediaman Zhongbo. Dan di sana, Zhongbo segera membicarakan apa yang dimaksud dan tujuannya saat ini. Dan setelah mendengar seluk-beluknya, Bailing pun awalnya merasa ragu. Dan setelah memikirkan untuk waktu yang lama, Bailing pun akhirnya mengangguk. Xiaofeng pasti akan pergi dan banyak orang yang menginginkan warisan yang kuat itu. Sebagai anggota organisasi bunga, dia membutuhkan bantuan kita, ucap dari Zhongbo. Zhongbo, aku ingat dengan jelas bahwa ketika aku menyaksikan kerusuhan di pegunungan Lingshan, kau memilih untuk tidak mendukung padanya. Kenapa kau sekarang memihak kepadanya? Tanya dari Bailing. Ya, sebelumnya aku merasa dilema, lagi pula dia hanyalah seseorang Daoxian. Terlebih lagi, saat itu aku sedang berada di situasi yang sulit. Aku juga sudah menceritakan tentang situasiku kepada Xiaofeng dan akhirnya Xiaofeng pun mengerti, ucap dari Zhongbo. Baiklah, ya sudahlah kalau begitu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan Xiaofeng. Zhongbo, yakinlah, aku dan Xiaofeng pernah bertemu di Papiliun Wanzi. Meskipun aku belum terlalu akrab dengannya, terlebih lagi dia tahu bahwa akulah orang yang pernah mencoba menyentuh token Necromancer dan akhirnya aku terluka parah pada saat itu. Dan Xiaofeng pun sudah mengetahui semuanya. Aku juga merasa sangat malu kepadanya. Untungnya Xiaofeng menyelamatkan hidupku dan aku berterima kasih untuk pengalaman itu. Orang yang bisa memegang token Necromancer bukanlah orang yang biasa. Jadi masuk akal bagiku untuk tunduk kepadanya. Dan inilah tujuan organisasi bunga, bukan? Ucap dari Bailing. Setelah mendengar kata-kata Bailing itu, Zhongbo pun menghela nafas lega. Bailing juga seseorang Daoshen atau Fighting God, dan tingkat kultivasinya jelas lebih tinggi daripada Zhongbo dan juga Jenderal Hansen. Apalagi dia adalah penguasa Papiliun ke-7. Dia sudah memiliki banyak bawahan yang setia. Dan dengan adanya Bailing di tim Xiaoyan, pasti tim Xiaoyan pun menjadi lebih kuat lagi. Selain itu ada juga 10.000 kesatria hantu milik Jenderal Hansen. Begitu juga dengan Zhongbo. Jika suatu saat Xiaofeng bertemu dengan Lei Yan, Xiaoyan atau Xiaofeng tidak perlu khawatir lagi dengan ini.
Oh ya, lalu di mana dia sekarang? Tanya dari Bailing kepada Zhongbo. Sekarang dia sedang memulai untuk menerobos ke level Fighting God. Mungkin dalam waktu beberapa hari lagi, misi aula utama akan sepenuhnya diumumkan. Jadi Xiao Feng memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menjadi lebih kuat lagi. Jawab dari Zhongbo. Ya, kalau begitu, aku juga akan memulai persiapan untuk rencana ini. Ucap dari Bailing. Setelah mendengar kata-kata itu, Zhongbo pun lalu mengepalkan kedua tangannya dan Bailing pun berjalan pergi dari rumah Zhongbo. Setelah Bailing pergi, sebuah bayangan muncul di belakang Zhongbo. Dia lalu menggunakan jubah besi yang sangat gelap. Jubah besi ini terbuat dari Selknik teknologi yang bisa menyembunyikan kekuatan dan bentuk tubuh asli si pemakainya. Apa yang sudah kamu temukan? Tanya dari Zhongbo bertanya kepada bayangan hitam itu. Penyelidikan awalnya ini aku mendapatkan 3 orang, yaitu Lei Yang, San Ying, dan juga Tu Xi. Di antara ketiganya, Tu Xiu adalah yang paling kuat, ucap dari bayangan hitam itu. Lei Yang, San Ying, Tu Xiu, ketiganya adalah pewaris Supreme. Dan Tu Xiu Yuan memang sangatlah kuat. Mereka sudah menerobos ke puncak Daosen bintang 4 sejak lama. Kekuatan semacam ini ada di dalam aliansi dewa, termasuk dalam jajaran yang terkuat, ucap dari Zhongbo. Tu Xiu ini juga salah satu jenderal aliansi dewa, jadi dia memiliki pasukan yang sangat kuat, ucap dari bayangan hitam itu yang bernama Zero. Zhongbo pun lalu mengangguk. Apakah ada gerakan dari pewaris lainnya? Tanya dari Zhongbo lagi. Sementara ini, aku belum menemukannya. Dan untuk saat ini, hanya mereka bertigalah yang bergerak, ucap dari Zero. Baiklah kalau begitu. Teruskan penyelidikan dan analisa tindakan spesifikasi dari ketiga orang ini. Cari informasi sebanyak mungkin. Tetapi kamu harus bertindak hati-hati, ucap dari Zhongbo. Oh ya, kabarnya Lin Xiu bertarung dengan Tu Xia dan dia terluka parah, ucap dari Zero. Apa? Benarkah itu? Tanya dari Zhongbo lagi. Li Xiu telah kehilangan kakinya, tetapi identitasnya tidak terungkap, ucap dari Zero. Kalian semua harus berhati-hati, kalau tidak kalian mungkin akan bisa mati, ucap dari Zhongbo. Baik tuan, aku pamit dulu. Dan setelah itu sosok Zero pun lalu menghilang. Pada saat yang sama, Bailing juga datang ke Pavilion Qianbo. Hehe, yang mulia Bailing. Ada seseorang yang berkata bahwa dia mengenal Anda, benarkah itu? Tanya dari Yan Xunya. Dia adalah Xiao Feng bukan? Ucap dari Bailing. Yang mulia benar. Apakah yang mulia benar-benar mengenalnya? Orang ini sangat merajalela dan dia ingin bekerja sama dengan Pavilion untuk menjalankan bisnis Baondan. Jika yang mulia menakut-nakuti dia, dia pasti tidak akan berani seperti itu, ucap dari Yan Xunya. Aku rasa Pavilion Qianbo harus bekerja sama dengannya, ucap dari Bailing. Tuan, tetapi dia menyentuhku sembarangan, ucap dari Yan Xunya. Mana mungkin, aku rasa kamulah yang menggodanya terlebih dahulu, ucap dari Bailing. Yang mulia tidak percaya kepadaku? Tanya dari Yan Xunya. Tidak, ucap dari Bailing. Yang mulia, ucap dari Yan Xunya. Baiklah, wakata, aku mengerti. Dan aku percaya kepadamu, tetapi dengarkanlah aku. Kamu harus berteman dengannya, karena dia memiliki Juyuan Bondan. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa bakat pemurnian obat itu sangatlah luar biasa, ucap dari Bailing. Yan Xunya pun akhirnya mengangguk dan kembali lagi ke arah Xiaoyan yang masih di semburan ke-9. Hanya butuh sekitar setengah tahun untuknya menghasilkan 10.000 bintang penuh. Mungkinkah itu semua karena efek dari Suan Yuan Kindan? Tanya dari Hansen. Aku pikir itu tidak mungkin. Meskipun ramuan itu mengandung banyak sumber gas keabadian, kemurniannya tidaklah tinggi, jawab dari Zie.
Kalau begitu, mungkinkah itu karena kelompok cahaya yang sangat menyilaukan dan tidak bisa dilihat dengan jelas di tubuh tuan dari Xiaofeng? Ucap dari Hansen. Aku pikir itu masuk akal. Pada saat kritis ini, warisannya malah memberikan keuntungan kepada Xiaofeng itu. Ucap dari Jie. Pada saat ini di tubuh Xiaoyan ada aliran energi yang membanjiri tubuhnya. 1100, 1200. Dan setelah mencapai 1500, Xiaoyan pun lalu menyerap semuanya. Dan Baiji pun menjadi tumbuh dengan cepat. Dengan terobosan Xiaoyan, Heart Flame Baiji juga menyerap sejumlah besar api. Awalnya dari kelompok api kecil, ia telah berkembang menjadi api yang sangat cemerlang, putih seperti hari yang sangat cerah. Xiaoyan pun lalu mengagumi kekuatannya karena tingkat api ini berbeda dengan api surgawi miliknya. Setelah 1 tahun berlalu, Xinghai di tubuh Xiaoyan pun berubah menjadi kuning muda ke biru tuaan. Pada saat ini jumlah bintang di tubuh Xiaoyan telah meningkat menjadi 2000, yang berarti bahwa tingkat Qinghai di tubuh Xiaoyan ini mencapai tingkat yang sama dengan Jenderal Hansen ataupun Jie. 2000 bintang, ucap dari Jie. Dia mencapai tingkat ini dengan sangat cepat, ucap dari Hansen yang kaget melihat itu. Jika Xiaofeng akhirnya bisa mencapai Qinghai tingkat perfektur, maka kita tidak akan perlu khawatir lagi tentang orang-orang yang akan memburunya, karena kebanyakan dari mereka hanyalah berkekuatan Daosen bintang 1. Dan pada akhirnya tidak akan mustahil bagi Xiaofeng untuk menang jika dia harus bertarung dengan mereka. Hansen pun sangat terkejut ketika dia mendengar ucapan Jie itu. Ya, sepertinya Xiaofeng belum berencana untuk berhenti. Dia akan terus meningkatkan bintang-bintang di tubuhnya itu, ucap dari Jie. Jika Tuan Xiaofeng akhirnya mencapai tingkat perfektur Qinghai, aku dan dia akan menjadi salah satu yang terkuat dari semua penerima warisan Supreme ini, bukan? Ucap dari Hansen. Menurut informasi yang aku terima, di antara pewaris Supreme, tampaknya ada 2 orang yang telah mencapai Qinghai tingkat perfektur. Dan di antara mereka ada 1 orang yang paling kuat. Namun orang ini sangatlah rendah hati dan dia jarang muncul. Dia seolah telah benar-benar menghilang dan tidak ada jejak yang diketahui oleh orang lain, sehingga sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk mendeteksi kekuatan darinya. Seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap hanya menjadi rumor yang tidak pasti. Entah apakah orang ini masih hidup atau tidak. Kami tidak bisa menemukan informasi yang lainnya, ucap dari Jie. Di masa lalu, pewaris Supreme ada sekitar 20 orang. Dan sekarang jumlahnya telah berkurang banyak. Dan hanya tersisa beberapa orang saja, bukan? Ucap dari Hansen. Ketika Zia dan juga Hansen berdiskusi, Zhongbo tiba-tiba datang. Melihat itu, Hansen pun lalu berkata, "Hei, bagaimana situasinya?" Sangatlah buruk, jawab dari Zhongbo sambil menggelengkan kepalanya. "Berapa banyak orang yang mau membantu Tuan Xiaofeng ini?" tanya dari Hansen. Zhongbo lalu mengangkat tangannya dengan 1 jari. "Apa? Hanya 1?" Hanya dari Jenderal Hansen lagi. Zhongbo pun lalu mengangguk. "Baiklah, siapakah dia?" tanya dari Hansen. "Penguasa Pavilion ke-7, Bailing," ucap dari Zhongbo. Mendengar itu, Jenderal Hansen dan juga Zia pun terpana. Bailing, orang yang terkenal arogan, ternyata dia bersedia membantu Xiaofeng. "Bagaimana dengan yang lainnya?" tanya dari Hansen. Zhongbo pun lalu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Mereka tidak ingin membahayakan diri mereka sendiri. Mungkin mereka semua berpikir bahwa Xiaofeng tidak bisa selamat dari misi itu. Dan mereka juga takut kalau mereka nanti tidak akan memiliki pijakan di aliansi dewa untuk masa depan mereka," ucap dari Zhongbo. "Benar-benar sekelompok orang pengecut," ucap dari Xie. "Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil menjalankan misinya dan mencapai tingkat yang sangat luar biasa, baik tingkat langsung ke bintang 3 gitu ya? Nantikan video gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian.
Untuk kemarin gua itu semuanya mungkin yang upload untuk para YouTuber atau yang punya channel di YouTube. Kemarin itu kalau ngupload itu logo US dollarnya hilang. Mungkin nggak semua ya, untuk beberapa aja yang kemarin ngupload dan kemarinnya gitu. Itu gua kira ada sesuatu masalah dengan channel gua ya. Ternyata enggak, itu emang apa ya, pengembangan sistem mungkin ya dari YouTube-nya. Jadi yang pas upload hari kemarin dan kemarinnya lagi itu nggak bisa kita pasang iklan dan nggak bisa termonetisasi karena nggak ada logo dolarnya. Maka dari itu gue kemarin nggak upload dulu. Dan kemarin gue upload satu aja dan itu ya untuk kalian biar gak terlalu bete. Gue tadinya otak-atik kenapa lagi ada terus masalah tuh, kenapa selalu ada masalah anjir. Oke, terima kasih semuanya dan semoga lancar ke depannya ya, dan doakan semuanya biar baik-baik aja. Gue selalu berterima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga saat ini, dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.